Kalau gen milenial ini cenderung lebih langsung, Hmm. ya, lebih komunikasi langsung, nggak pakai WhatsApp gitu kan. Maksudnya dibanding dibanding ini ya, dibanding Gen Z gitu. Mhm. Kalau Gen Z itu pengennya Hmm. fully digital gitu. Mhm. Nah, Mhm. kalau yang gen milenial ini masih masih antara menggunakan yang WhatsApp memang banyak, tapi mereka masih mau juga suka juga dengan berkomunikasi langsung. Jadi ketemu gitu. Mhm. Nah, sebetulnya kalau kita bicara konflik karena perbedaan karakteristik, perbedaan kebutuhan, apa dan bagaimana konflik itu akan terjadi antara milenial dan Gen Z ini, Bu Mondang? Iya, iya. Jadi biasanya konflik ini akan terjadi dalam beberapa aspek ya. Mhm. Yang pertama itu cara berkomunikasi mereka. Nah, kalau gen milenial ini cenderung lebih langsung, Mhm. ya, lebih komunikasi langsung, nggak pakai WhatsApp gitu kan. Maksudnya dibanding dibanding ini ya, dibanding Gen Z gitu. Mhm. Kalau Gen Z itu pengennya Mhm. fully digital gitu. Mhm. Nah, Mhm. kalau yang gen milenial ini masih masih antara menggunakan yang WhatsApp memang banyak, tapi mereka masih mau juga suka juga dengan berkomunikasi langsung. Jadi ketemu gitu. Mhm. Nah, ini seringkali dong kalau misalnya si Gen Z-nya diharapkan untuk datang gitu. Nah, Gen Z itu bisa bisa jadi lebih pengen work from home gitu ya. Mhm. Nah, si gen milenial ini berharap jangan dong kalau bisa datang misalnya kayak gitu tuh. Itu Mhm. konflik kan. Nah, terus juga gini, dengan terjepitnya tadi nih si gen Milenial. milenial ini, iya, dia gen milenial ini sebagai bos berharap dong supaya si ini gen Z ini mencoba mengurangi standar kenyamanannya gitu. Ya kan? Jadi mencoba untuk menyesuaikan diri deh. Coba lagi lah. Enggak dikit-dikit healing, enggak dikit-dikit healing gitu. Nah, ini kan perlu nih, ini buat kita semua loh gitu. Mhm. Nah, terus bahkan sampai ada Gen Z yang bilang begini, wah, itu gen milenial itu bos gue tuh ya katanya. Itu Mhm. tuh sebenarnya cuma di mulut doang dia bilang work life balance gitu. Maunya dia ke kita juga begitu dong gitu. Ini dia malah enggak. Nanti bos bilang apa, bos yang atas. Mereka selalu bilang kaum kolot gitu kan. Mhm. Kaum yang bos-bos paling atas tuh kaum kolot. Itu tuh bilang bahwa kita harus melakukan ini, harus mencapai target ini gitu. Nah, kalau memang si gen milenial ini, bos milenial ini paham bahwa kita harus seimbang gitu ya, Mhm. work and life gitu. Kenapa dia sendiri menekan kita harus kerja ke kantor? Mhm. Misalnya seperti itu. Terus jadi si gen milenial ini berharap mereka lebih mau dong kurangi dong standar kenyamananmu gitu supaya kamu nggak dikit-dikit stres gitu kan. Nah terus kalau bisa kamu lebih kolaborasi lah gitu Mhm. dengan kami supaya ini tercapai nih, ini banyak target nih misalnya gitu. Mhm. Jadi si milenial ini merasa dia jadi stres sendiri. Lalu merasa ini gen Z ini nih sebenarnya stresnya apa sih gitu kan. Yang Mhm. paling stres itu saya loh gitu. Jadi merasa paling stres di antara mereka dua generasi itu. Heeh. Padahal sebenarnya menurut penelitian ya untuk yang generasi yang paling stres itu memang Gen Z ya kan. Tapi di Oke. lingkungan kerja sama generasi milenial juga stres Keras kok. juga. Nah terus satu lagi menurut saya sih agak penting juga ya. Nah ini saya lakukan survei nih di kantor saya, survei kecil-kecilan Mhm. lah. Mhm. Interview nih langsung mereka saya pertemukan, saya pengen mereka berani gak sih gitu kan umpan umpan balik yang langsung gitu. Nah kalau Gen Z seneng banget langsung gitu kan, malah dia bilang Bu lain kali kita terusin yang kayak gini deh Bu ya, ada umpan kayak gini, ada feedback kayak gini ya Bu gitu. Mhm. Nah kalau yang milenial itu masih gitu, jadi Mhm. nggak terlihat senang dengan itu gitu ya. Lalu si Gen Z ini juga sedikit komplain, kami agak kesulitan juga sih Bu gitu. Ya dia bilang nih langsung nih ke bosnya nih, Mbak akan meminta kami cariin dong desainnya untuk ini gitu. Mhm. Kami cari nih, terus kami kasih. Mbak bilang kok kayaknya kurang oke deh gitu. Mhm. Padahal menurut kami udah oke banget nih gitu. Mhm. Jadi menurut Mbak itu belum. Lalu Mbak cari dan kami pikir, ih kok jadi gitu ya, kok jadi agak aneh ya gitu. Mhm. Artinya minatnya itu memang berbeda. Nah, ketika si milenial generasi Z ini sulit berkomunikasi dengan si ini bos milenial ini, bayangin aja dia merasa sebenarnya kan kesal juga kan, udah kita disuruh ngerjakan, ketika diberikan dia bilang nggak cocok, Mhm. lalu dia kasih yang dia buat juga nggak oke gitu, Mhm. tapi
karena hubungan nggak baik, dia nggak bisa ngomong gitu. Inilah menjadi salah satu bibit-bibit stres. Oh. Karena terjadi ketegangan dalam relasi mereka. Mhm. Mhm. Yang Oke. Gen Z dan si Gen milenial ini merasa saling ya saling curiga lah, merasa diri paling bener lah, Mhm. lalu merasa yang lain nggak berkontribusi lah gitu kan. Mhm. Terus Mhm. merasa kok nggak ini sih, kok nggak berkolaborasi sih dengan saya gitu. Mhm. Terus yang si ini Gen Z yang merasa kok nggak paham sih, kok nggak empati banget sih gitu. Nah, Oke. yang seperti itu deh. Oke, Bu Mondang, artinya komunikasi menjadi sangat penting antara kedua belah pihak, kedua beda generasi ini ya Bu Mondang ya, kalau melihat tadi yang dicontohkan ketika interview bareng. Nah, bagaimana jika mungkin itu terjadi, apakah itu terjadi hanya pada saat tahap-tahap awal mereka berkenalan menjadi satu tim? Kalau misalkan sudah saling kenal beberapa tahun, apakah kemungkinan hal-hal itu bisa diminimalisir gitu ya, bisa dihilangkan karena mereka sudah saling kenal satu sama lain atau seperti apa, Bu? Baik. Jadi gini Mas Yudi, itu semua kan tergantung di prosesnya itu seperti apa nantinya. Mhm. Mhm. Ada beberapa orang Gen Z yang membutuhkan waktu lebih lama Oke. untuk bisa ini apa namanya going well gitulah Mhm. ya, Mhm. dengan berjalan baik dengan yang gen milenial. Mhm. Tapi ada juga memang yang ada yang cepat, ada yang lama banget gitu. Mhm. Nah, di prosesnya ini kan aksi reaksi ya, Mhm. namanya interaksi. Mhm. Jadi bisa jadi kemampuan kedua belah pihak untuk saling adaptasi ini juga akan menentukan apakah ini hanya di awal atau sampai terus gitu. Mhm. Nah, kalau sampai terus inilah yang menimbulkan burnout lah untuk generasi Z karena dia merasa di pihak yang paling dirugikan gitu. Mhm. Stres yang tidak terkelola membuat dia ya kayak tadi itu kan pengen berhenti tapi nggak berhenti karena memang masih butuh gitu. Mhm. Nah, terus ya kan si gen milenial ini juga benci banget sama anak buah yang ini, pengen nyuruh dia tapi gue jutek lihat dia tuh kesel deh, misalnya kayak gitu-gitu ya Mhm. kan. Mhm. Jadi akhirnya ya kalau misalnya ditanya apakah itu di awal dan nanti di akhir bisa berakhir baik gitu. Mhm. Ada yang bisa berakhir baik, ada yang enggak. Nah, disinilah nanti peran dari perusahaan kalau menurut Oke. saya sih. Dari generasi milenial yang sebaiknya juga ada pada kita gitu. Jadi Mhm. mereka mencoba mengadop gitu Mhm. apa yang bisa nilai-nilai yang baik dari generasi milenial terhadap Gen Z dan sebaliknya gitu. Nah, Oke. contohnya deh, sebenarnya kan apa yang dialami Gen Z sekarang nih, yang nyaman, yang menyenangkan semua, itu sebenarnya produk siapa sih? Produk generasi sebelumnya kan? Generasi milenial, which is Ya, ya nah, which is ya, tapi sebelumnya semuanya deh, generasi milenial, X, X baby baby boomers boomers. kan, X mana. Artinya si ini Gen Z ini sebaiknya melihat bahwa ada hal yang benar pasti Hmm. dalam pengalaman mereka yang membuat mereka berhasil nih memberikan ini buat kita, ya kan gitu. Mhm. Dan mereka sudah lebih oke lah, pengalaman itu memang benar. Itu biasanya kan orang tua suka bilang, "Mama lebih pengalaman." Itu memang benar sih. Meskipun nggak dalam segala hal kan gitu. Mhm. Nah, artinya pengalaman itu juga bisa menumbuhkan wisdom yang berbeda Hmm. antara generasi sebelumnya dengan generasi yang baru. Nah, sebaliknya, generasi milenial juga perlu melihat bahwa Gen Z ini juga punya sesuatu yang positif. Apa itu? Ya, Soal kreativitas dan kecepatan melakukan sesuatu. exactly. Itu perlu, iya. Sehingga kalau mereka saling memahami, aku tuh butuh kamu loh, kamu juga butuh aku. Ini pasti akan membuat adanya kolaborasi yang saling melengkapi. Mhm. Mhm. Nah, khusus buat gen milenial ini sebaiknya memang menurut saya sih melatih apa ya, leadership yang adaptif lah, yang fleksibel gitu. Mhm. Karena dia juga kan perlu memahami empati gitu terhadap Gen Z supaya dia bisa masuk gitu loh. Jadi Mhm. bisa mengarahkan Gen Z tapi tanpa membuat Gen Z stres gitu. Mhm. Itu poinnya kalau Ya. menurut saya untuk gen milenial. Nah, untuk Gen Z itu sebaiknya juga memang apa ya, memahami bahwa eh, tidak semua apa ya yang dia inginkan itu harus dicapai. Oke. Karena sebenarnya dia juga harus mengikuti sistem. Makanya dia di perusahaan kan, perusahaan itu ada sistem. Jadi ada batasan gitu. Nah, dia perlu menyadari itu. Lalu kemudian dia juga perlu empati kepada atasannya. Atasannya udah stres karena terjepit tadi, harusnya si Gen Z ini juga, ayo dong, pahamlah tentang itu gitu. Mhm. Supaya komunikasi mereka lancar. Sehingga kan gini nih, Mhm. kalau si Gen Z-nya merasa, iya juga ya, kasihan juga ya bos kita nih ya, katanya gitu ya. Ternyata dia kejepit ya sama yang orang-orang kolot gitu kan. Terus dia harus memastikan itu tercapai
tapi kita juga kayaknya ayo deh, ayo deh kita ini aja deh gitu, mungkin sama teman-temannya gitu, ngajak teman-temannya atau dirinya sendiri deh, aku coba deh kalau gitu untuk lebih empati lah pada atasanku. Nah, dan untuk Gen Z secara khusus, saya sih mengharapkan mereka lebih asertif. Hmm. Ya, asertif itu maksudnya begini, lebih terbuka, menyatakan apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan buat dia. Mhm. Nah, lalu si gen milenial ini menyambut dengan mengadakan dialog, ya Oke. kan? Jadi memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri buat si Gen Z. Karena Gen Z ini sangat butuh ekspresi diri. Hmm. Itu khas banget tuh di Gen Z. Jadi berikan kesempatan untuk ekspresi diri, ruang lah gitu untuk ekspresi diri. Mhm. Nah, kemudian eh, si gen milenial ini juga perlu peduli dengan concernnya si Gen Z. Gen Z ini sangat concern dengan soal etika sama soal diskriminasi. Mereka tuh anti diskriminasi. Ini perlu nih disadari ini sama si Gen. Karena mereka selalu fokus pada inklusi. Ya. Jadi inklusivisme itu buat mereka tuh sangat penting gitu. Sehingga buat mereka nggak mau ada diskriminasi. Nah, hal-hal yang menjadi concernnya si gen milenial ini, Gen Z ini, harapan kita bos milenial perlu sadari ada itu eksistensinya itu, Mhm. concernnya itu, sehingga mereka semakin bisa menyatu gitu loh. Jadi Betul. sama-sama nih minatnya itu sama. Biasanya sesuatu yang sama itu akan memudahkan untuk kerjasama, untuk komunikasi. Mhm. Nah, mungkin kalau sekarang soal perusahaan ya, Mhm. sorry, mungkin untuk ini deh, yang paling penting juga buat Gen Z berlatih untuk memiliki coping stress yang sehat. Oke. Ya, karena mereka kan yang paling sering stres ya. Oke. Ya. Betul, Jadi betul. coping stres yang sehat. Yang pertama sadari dulu bahwa aku lagi stres nih gitu. Nah, Mhm. menyadari lagi stres berarti dia perlu menilai sumber stresnya, ya kan? Nah, kemudian meneliti mana coping stres yang cocok saya lakukan. Mhm. Nah, kalau untuk perusahaan yang paling penting sebenarnya perusahaan itu menjadi fasilitator. Mhm. Mhm. Fasilitator yang memungkinkan adanya relasi yang kolaboratif nih. Jadi mengembangkan budaya kolaboratif di perusahaan yang terdiri dari bos milenial dan Gen Z ini. Hmm. Nah, perusahaan wajib itu. Lalu yang kedua, perusahaan juga menurut saya perlu memberikan kesempatan memahami karakteristik ini pada intergenerasi yang ada dalam perusahaannya. Sehingga ini menjadi informasi yang sangat membantu kan, sangat sangat powerful gitu Mhm. buat masing-masing generasi. Dan yang terakhir, perusahaan ini perlu banget nih Mhm. melakukan memberikan kesempatan untuk semua karyawannya untuk menerima layanan konseling psikologi gitu Betul. melalui ada yang disebut EAP. Saya menjadi konselor EAP sudah 30 tahun lah ya, Mhm. Employee Assistance Program. Nah, Employee Assistance Program ini adalah program yang disediakan perusahaan untuk membantu karyawan Mhm. yang mengalami stres atau masalah-masalah kejiwaan yang berpengaruh pada produktivitas kerjanya. Nah, Oh. kalau ada EAP ini, biasanya ini akan memfasilitasi karyawan untuk bisa mengatasi stresnya dan akhirnya produktivitasnya juga bisa lebih diharapkan maksimum. Hmm. Itu yang dari perusahaan. Menurut saya itu sih, ya, Mas ya.